Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Apoteker Dwi Susiloningrum M.Pharm. Saya merupakan salah satu staf dosen di program studi S1 Farmasi di ITKes Cendekia Utama Kudus. Untuk bidang ilmu yang saya tekuni adalah biologi farmasi. Kemudian untuk mata kuliah yang pernah saya ampu, pertama adalah farmakognosi, kedua adalah fitokimia, ketiga adalah obat tradisional, keempat adalah botani farmasi, dan zat warna alam. Video ini dibuat dalam rangka pengenalan diri dosen sebagai bentuk untuk menunjukkan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah farmakognosi. Farmakognosi merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi S1 Farmasi di ITKes Cendekia Utama Kudus. Farmakognosi berada di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah farmakognosi adalah pada mata kuliah ini akan menjelaskan beberapa hal. Pertama adalah sumber bahan alami, di mana sumber bahan alami itu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mineral yang digunakan sebagai obat. Kemudian farmakognosi juga menjelaskan tentang bahan alam dalam pengobatan, kemudian ada tata nama, bahasa mengenai karbohidrat, glikosida, alkaloid, kemudian minyak atsiri dan minyak lemak, tanin, enzim, protein, dan antibiotik. Pada mata kuliah ini juga menjelaskan tentang deskripsi yang mengenai golongan senyawa tersebut. Pada mata kuliah ini terdiri dari 7 CPMK, di mana CPMK 1 mahasiswa harus mampu menjelaskan, memahami definisi sejarah dan perkembangan farmakognosi. Yang kedua, mampu menjelaskan definisi sumber dan tata nama simplisia. Yang ketiga, mampu menyebutkan penggolongan karbohidrat dan menyebutkan nama simplisia, nama spesies, kegunaan, dan senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuhan karbohidrat. Yang keempat, mampu menyebutkan nama simplisia dan nama spesies, kegunaan, dan senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuhan yang mengandung senyawa glikosida. Yang kelima, menyebutkan nama simplisia, nama spesies, kegunaan, dan senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuhan dengan golongan alkaloid. Yang keenam, mampu menyebutkan nama simplisia, nama spesies, kegunaan, dan senyawa aktif yang terkandung dalam senyawa minyak atsiri. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mampu menjelaskan tentang adjective clause, di mana mampu menyebutkan nama simplisia, nama spesies, golongan, dan senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuhan yang mengandung golongan senyawa flavonoid. Adapun pokok bahasan di dalam mata kuliah farmakognosi ini terdiri dari 1 karbohidrat, kemudian dilanjutkan dengan glikosida, alkaloid, minyak atsiri, lemak, protein, dan antibiotik. Kemampuan akhir dari yang diharapkan dari mata kuliah ini, di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang simplisia, karbohidrat, glikosida, alkaloid, dan minyak atsiri, lipid, protein, antibiotik, dan senyawa simplisia yang menghasilkan golongan tersebut. Oke, untuk pendekatan pembelajaran pada mata kuliah farmakognosi ini menggunakan teknik DIA. D sendiri adalah delivery, kemudian I adalah interaction, A adalah assessment. Delivery merupakan teknik penyampaian yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama, buku penunjang. Mahasiswa bisa
download atau menerima buku penunjang itu di e-learning yang sudah disediakan oleh ITKES Cendekia Utama Kudus. Kemudian materi PPT juga bisa di-download materi di e-learning Cendekia Utama Kudus ataupun saya juga share di WA Group. Kemudian yang terakhir adalah kita juga membahas problem terkini mengenai farmakognosi yang ada di masyarakat, baik itu farmakognosi yang berasal dari hewan, mineral maupun tumbuhan. Di sini mahasiswa dan dosen akan membahas masalah-masalah terkini dan penemuan-penemuan terkini mengenai bidang farmakognosi. Oke, pendekatan yang berikutnya adalah interaksi dibagi menjadi 3. Pertama adalah WA Group, di mana WA Group ini berisi mahasiswa dengan dosen. Kemudian berikutnya adalah interaksi juga saya lakukan di kelas. Beberapa tahapan di kelas yang saya lakukan adalah berdoa sebelum memulai perkuliahan, kemudian menyapa dan mengecek kehadiran mahasiswa. Yang ketiga adalah pemaparan materi, yang keempat adalah diskusi, yang kelima adalah latihan soal atau tugas terstruktur. Kemudian interaksi yang berikutnya adalah Zoom meeting. Untuk pendekatan pembelajaran berikutnya saya asesmen, yaitu di mana UTS penilaiannya sekitar 30%, UAS 30%, tugas 20% dan lain-lain 20%. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah farmakognosi adalah pertama kuis. Kuis bisa dilakukan di awal perkuliahan atau di akhir. Kemudian saya memberikan ceramah atau kuliah. Kemudian setelah ceramah atau kuliah itu selesai, saya melakukan diskusi dengan mahasiswa mengenai pokok bahasa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir adalah tugas terstruktur. Demikian pengenalan diri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pertemuan setelah pertemuan minggu lalu. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu saya mempersilakan Mas Satrio untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Untuk absennya yang link QRS sudah saya share, sudah diisi? Sudah. Oke. Untuk materinya sudah diunduh di link learning stickers ITKES? Sudah. Oke, alhamdulillah ya, sudah absen, kemudian sudah link unduhan materi. Saya harap mahasiswa memahami ya materi yang akan nanti saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita refresh materi minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Bisa menjelaskan siapa? Sebutkan nama NIM-nya mungkin. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan nomor NIM 2023050333. Izin menerangkan tentang simplisia yang sudah dijelaskan dengan materi kemarin. Simplisia yaitu bahan alam yang digunakan untuk tumbuhan obat, dengan kata lain bahan alam yang sudah dikeringkan. Dan simplisia mempunyai 3 jenis. Yang pertama simplisia nabati, kedua simplisia hewani, dan yang ketiga adalah simplisia mineral. Terima kasih. Oke, benar ya. Ada yang menambahkan enggak dari penjelasannya tadi? Tidak ya, benar ya. Jadi simplisia sendiri adalah bahan obat alam di mana dia belum mengalami perubahan dalam bentuk apapun, baik itu tablet, kapsul ataupun pil. Jadi dia memang murni bahan alam. Tetapi yang terpenting di sini adalah simplisia itu harus dikeringkan. Kalau masih dalam utuh, Bu, bisa dikatakan simplisia enggak? Tidak, harus dikeringkan terlebih dahulu. Oke.
Oke, tadi sudah dijelaskan Simplisia, kemudian jenisnya. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih tahap-tahap pembuatan Simplisia? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Sebutkan nama dan NIM-nya. Saya Ya, silakan. perkenalkan, saya Salma Aulia dengan NIM 2123 nomor 5045. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu tentang tahap pembuatan Simplisia. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku, yang kedua sertasi basah, yang ketiga pencucian, yang keempat ada perajangan, yang kelima ada pengeringan, yang keenam ada sertasi kering, yang ketujuh ada peletakan, kedelapan penyimpanan, yang terakhir yaitu pemeriksaan bukti. Terima kasih. Oke, benar ya. Tadi jadi tahapan Simplisia itu adalah pengumpulan bahan baku, kemudian ada sortasi basah, pencucian, sampai tadi adalah pemeriksaan mutu. Tadi yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk tahap awal dalam pembuatan Simplisia. Karena pengumpulan bahan baku itu dipengaruhi adanya metabolit profiling. Metabolit profiling sendiri adalah profil metabolit dalam suatu tanaman, itu dipengaruhi adanya faktor 2, internal dan adanya faktor eksternal. Faktor internal itu adalah genetiknya yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Eksternalnya itu meliputi dari ketinggian tempat tumbuh. Misalnya satu tumbuh di daerah Muria, satu tumbuh di daerah dataran rendah, kan berbeda. Kemudian unsur hara di dalam tanah, di mana semakin tinggi unsur haranya akan mempengaruhi kandungan metabolit sekunder yang terkandung di dalam tanaman atau Simplisia tersebut. Kemudian adalah cahaya matahari, di mana kalau kita tahu bahwa metabolisme tanaman, misalnya fotosintesis, di mana ketika dia memproduksi suatu metabolit itu dipengaruhi oleh matahari. Kalau asupan mataharinya cukup, maka akan kemampuan dia untuk memproduksi metabolit sekunder akan semakin banyak. Nah, itulah yang mempengaruhi kandungan dari metabolit profiling. Jadi ketinggian tempat pengambilan itu juga berpengaruh. Kedua tadi sortasi basah. Sortasi basah adalah untuk memastikan atau menghilangkan adanya pengotor Simplisia. Contohnya apa? Kerikil, debu, kemudian tanah. Nah, sortasi basah ini sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Kemudian tadi ada perajangan ya. Perajangan itu tujuannya ada untuk apa? Memotong, memperkecil ya, mempermudah untuk proses pengeringan nanti. Nah, supaya apa? Supaya zat aktifnya nanti keluar. Nah, itu mempermudah. Kalau kayak masih gelondong-gelondongan kan susah ya nanti kita proses pengeringan. Jadi perlu adanya proses perajangan. Kemudian setelah pengeringan, setelah perajangan tadi proses pengeringan. Ada berapa metode pengeringan yang ada? 2 ya, yaitu alami sama buatan. Alami itu menggunakan sinar matahari, kemudian yang buatan menggunakan lemari pengering. Nah, biasanya kalau alami menggunakan sinar matahari itu untuk Simplisia yang tahan terhadap panas, atau senyawa-senyawa yang tahan terhadap panas, biasanya alkaloid. Kalau saya target senyawanya flavonoid, Bu, jangan menggunakan sinar matahari. Karena apa? Karena nanti dia akan rusak, tidak optimal proses penyariannya nanti. Nah, kalau flavonoid sebaiknya menggunakan lemari pengering. Suhunya berapa kira-kira? 30 ya, 30 sampai 60 ya. 30 sampai 45 masih stabil untuk flavonoidnya. Kemudian setelah itu tadi apa? Setelah proses pengeringan? Nah, sortasi kering. Setelah kering, mungkin 1 kali 24 jam sudah kering, Bu. Kita ambil, nah kita lakukan sortasi, namanya sortasi kering. Untuk memastikan bahwa Simplisianya sudah tidak ada pengotor, kerikil. Kan jangan sampai kita buat ekstrak masih ada kerikil. Jadi kita minum obatnya, kok masih ada kerikil, kan nggak bagus kan ya. Jadi kita pastikan ya, jangan sampai ada kerikil atau tanah yang menempel. Karena kalau tanah menempel, satu, bisa tumbuh mikroba. Masa kita minum pil ada tanahnya kan tidak enak rasanya. Jadi harus dipastikan melalui sortasi kering.
Setelah sortasi kering, apalagi tadi? Pengepakan. Nah, itu di packaging istilahnya. Kalau packagingnya itu harus menggunakan wadah-wadah yang tidak berinteraksi dengan simplicianya. Kemudian setelah packaging apalagi? Penyimpanan. Kemudian apalagi? Nah, untuk di penyimpanan itu sebaiknya di ruang tertentu atau ruangnya sudah distandarisasi. Tidak asal kalian mengambil simplicia taruh bawah selesai, tidak ya. Harus di tempat yang suhunya diatur, mungkin ada AC-nya, kemudian ada palet. Tahu palet? Alasnya itu ya, jangan sampai bersentuhan langsung dengan keramik atau tanah karena nanti akan mudah tumbuhnya kapang. Nah, kapang ini akan mempengaruhi dari kualitas simplicia. Oke, setelah itu pemeriksaan organoleptis ya. Meliputi apa saja? Bau, rasa, sama warna. Baunya seperti apa? Kayak gitu. Rasanya mungkin bisa pahit, asam, manis. Kemudian melalui panca indera. Kemudian yang terakhir itu adalah melalui mikroskop atau makroskopik yang dilihat pakai mikroskop, dikasih senyawa klorahidrat dilihat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, karena sudah paham semuanya ya, saya tadi review materi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang simplicia karbohidrat dan turunannya. Tadi sudah menjelaskan simplicia itu apa, karbohidrat itu apa. Ini kita lanjutkan yang turunannya. Nah, ini adalah pokok bahasan yang harus mahasiswa pahami dalam simplicia karbohidrat, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang gula, di mana gula di dalam karbohidrat itu ada dua, ada gula yang bersifat mono, itu artinya satu dan disakarida, kemudian berbagai macam amilum dan patinya, kemudian berbagai macam hidrokoloid dan tumbuhan, kemudian yang terakhir adalah suplemen fibernya. Nanti juga akan saya jelaskan tentang kegunaan karbohidrat, karena kalau di sini biasanya karbohidrat kan untuk asupan makanan. Tetapi di kuliah farmakognosi ini saya lebih menekankan ada kegunaannya dalam bidang farmasi, terutama untuk pembuatan sediaan obat, baik tablet, kapsul maupun pil. Kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian tumbuhan penghasil sama cara memperolehnya. Oke, masih sudah diunduh ya linknya? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan, membantu saya menjelaskan fungsi karbohidrat secara umum dalam dunia farmasi? Oke. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sarah Abadia dengan NIM 2023-05-044. Kegunaan farmasi, kegunaan karbohidrat dalam farmasi yaitu sebagai bahan pembantu, sebagai bahan aktif dan sebagai makanan. Oke, benar ya. Benar ya. Atau ada yang mau menambahkan mengenai fungsi karbohidrat dalam dunia farmasi? Tadi ya sudah dijelaskan fungsi karbohidrat dalam dunia farmasi ada 3. Sebagai apa tadi? Bahan pembantu. Kemudian yang kedua? Sebagai bahan aktif. Yang ketiga? Sebagai bahan makanan atau tambahan makanan. Baik makanan atau minuman ya, semuanya bisa. Nah, ini adalah fungsi karbohidrat, yaitu sebagai pembantu, kemudian sebagai bahan aktif, dan sebagai tambahan makanan dan minuman. Nah, ini adalah sebagai bahan pembantu, contohnya adalah bahan pengisi kapsul, amilum, atau mikrokristalin, dimana kalau kita tahu kapsul itu, kalau 500 mg kapsul kan tidak semuanya mengandung senyawa aktifnya, ada bahan tambahan. Fungsinya apa bahan tambahan ini? Untuk memberikan isi atau tambahan, supaya ketika minum, itu zat aktifnya tidak hilang. Jadi zat aktifnya tetap berikatan dengan reseptor, karena satu obat itu berkaitan dengan satu reseptor, sedangkan bahan aktifnya sebagai bahan pengisi. Kemudian ada bahan pembentuk sediaan, misalnya adalah gel dan mengental. Ada yang tahu pektin, gom sama Arab gom ya? Ada yang tahu? Ada? Ada. Untuk apa? Untuk sediaan apa ini?
Ya, gom, tapi di sini lebih untuk suspensi. Jadi dia untuk mengentalkan biasanya kita pakai gom, kemudian ada gel, biasanya kita pakai agar ya. Kemudian ada bahan pengemulsi, contohnya adalah karagenan, gom sama CMC. Kemudian ada korigen, jadi korigen ini fungsinya adalah untuk memberikan rasa, warna, sama bau. Karena kita tahu bahwa obat itu rasanya kadang ada rasanya pahit ya, tidak ditutupi rasanya, sehingga perlu ada tambahan korigen. Sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai materi saya? Perkenalkan, saya Siti Fitri Handayani dengan NIM 2023-0509. Ini ditanya, kenapa sediaan farmasi itu butuh pengemulsi dan bentuknya apa saja? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa disediaan farmasi itu butuh pengemulsi? Contohnya adalah tadi yang saya jelaskan adalah karagenan, gom, sama arab. Di sediaan farmasi itu ada dua sediaan yang tidak saling tercampur, misalnya adalah minyak sama air. Ada dua sistem lapisan permukaan yang tidak saling tercampur, padahal kita butuh obat tersebut untuk pengobatan. Jadi makanya ditambahkan suatu bahan namanya emulgator atau emulsifying agent ya. Nah, salah satunya adalah untuk mencampurkan dua senyawa yang tidak saling tercampur menjadi suatu sediaan. Namanya apa? Sediaan emulsi. Nah, penambahan bisa tambah karagenan, bisa ditambah gom, atau bisa ditambahkan CMC. Ada yang tahu sediaan emulsi di pasaran? Scott? Nah, Scott emulsion, nah, itu adalah suatu antara minyak sama air yang tidak saling tercampur. Makanya ditambahkan dengan CMC. Kalau kalian beli Scott emulsion, kalian bisa lihat ya. Nah, itu bahan emulgatornya apa. Jadi sekarang ketika yang jadi mahasiswa farmasi tidak hanya beli obat, tetapi kita bisa menganalisis sediaan kandungan obat di dalamnya. Nah, di sini ada karbohidrat sebagai bahan aktif. Ada sediaan nutrisi parenteral, di dalamnya ada glukosa, kemudian ada suplemen madu, kemudian ada kolesterol atau fiber, kemudian ada untuk diabetes akarbose ya. Kemudian untuk apa ini? Antitumor, ada contohnya berbagai polisakarida. Nah, untuk sediaan parenteral isinya adalah glukose. Nah, ada yang tahu sediaan glukosenya yang parenteral? Infus D5. Jadi kadang-kadang ada pasien setelah operasi itu butuh adanya tambahan asupan karbohidrat. Setelah operasi kan tidak bisa langsung ya dapat nasi kan. Jadi adanya perlu tambahan karbohidrat dari gula ini. Nah, makanya dibentuk suatu sediaan parenteral. Kemudian tadi madu ternyata bisa. Untuk penurun kolesterol juga bisa menggunakan fiber. Nah, itu di pasaran banyak sekali ya, biasanya untuk mbak-mbak yang sedang diet kita menggunakan fiber, itu juga termasuk dalam karbohidrat. Kemudian ada akarbose, termasuk obat apa ini akarbose? Ya, diabetes, dia termasuk karbohidrat. Kemudian ada antitumornya, contohnya adalah polisakarida. Nah, ini ada sumber karbohidrat, ada dari tumbuhan tinggi. Ada yang tahu apa itu tumbuhan tinggi? Tumbuhan yang lengkap ya, dia ada akar, batang, daun, itu tumbuhan tinggi. Contohnya adalah amilum, pektin, gula, selulose. Kemudian kalau yang dari ganggang itu juga memiliki karbohidrat. Contohnya adalah agar, algin, sama karagenan. Kalau hewan, ada yang tahu karbohidratnya dari mana? Gula. Susu, di mana gula susu itu mengandung namanya apa? Fruktosa atau laktosa. Kemudian dari mikroba juga ada dextran sama akarbose, semisintetik ada CMC. Jadi ini ada sumber karbohidrat, karena selama ini karbohidrat yang kita tahu ada dari hanya nasi, jagung, dan sebagainya. Padahal banyak sekali sumber karbohidrat yang bisa kita gunakan dalam dunia farmasi. Oke, ini adalah gom arab, di mana gom ini merupakan salah satu turunan karbohidrat. Kalian bisa lihat ya, ini foto dari gambar gom arab. Contohnya
Ada yang tahu contoh gom Arab? Pernah enggak kalian lihat di lab gom? Ada ya? Seperti ini ya bentuknya. Dan dia terutama contohnya adalah gom arabicum sama akasia. Ini banyak sekali digunakan di dalam industri farmasi. Oke, mungkin sebelum tugas saya berikan, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Saya guru. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nazara Febriani dengan NIM 202305031. Saya izin memberikan kesimpulan. Karbohidrat dapat digunakan sebagai bahan aktif, baik sebagai pembantu bahan aktif maupun bahan makanan dan minuman, baik dalam bentuk gula monosakarida dan disakarida. Terima kasih, Bu. Oke, benar ya. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, Simplicia karbohidrat itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bisa kita pakai di dalam industri farmasi. Bisa untuk sediaan tambahan, bahan pengisi maupun bahan aktif, di mana karbohidrat itu ada yang bersifat monosakarida, ada yang bersifat disakarida. Mono itu artinya satu, disakarida artinya banyak. Nah, kemudian untuk memperdalam materi hari ini, saya berikan tugas kelompok ya. Kelompoknya satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa, di mana kalian menganalisis sediaan karbohidrat, Simplicia karbohidrat dan turunannya yang ada di masyarakat atau yang beredar di masyarakat kita. Boleh kalian lihat di apotek, boleh dilihat di swalayan atau di mana saja, yang penting sediaan farmasi, kalian analisis kandungannya. Kemudian setelah dianalisis, kalian buat makalah dan PPT, di mana nanti akan dipresentasi pada pertemuan minggu depan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Sudah, saya harapkan pertemuan kali ini kalian paham tentang apa itu Simplicia karbohidrat, kemudian fungsinya dalam dunia farmasi, kemudian jenis-jenisnya, tumbuhan penghasilnya, kemudian yang terakhir adalah pemahaman tentang tugas yang sudah saya berikan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.